Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mas A. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 14 fitur yang ada di Realme C3. Ya mungkin ada salah satu di antara fitur-fitur tersebut memudahkan atau menyenangkan bagi kalian. Apa saja dari ke-14 fitur tersebut? Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama adalah fitur mode satu tangan yang cara penggunaannya cukup gampang sekali, yaitu dengan menarik dari bagian bawah sini ke bawah. Jadi bagian bawah ke bawah, tarik seperti ini maka otomatis masuk ke mode satu tangan. Mungkin kalau di biasanya kalau kita ingin masuk mode satu tangan, buka panel notifikasi, kemudian kita cari di sini pencet mode satu tangan, dan itu kerasa lebih ribet ya. Dan di sini kalian bisa geserkan ke kanan atau geserkan ke kiri. Kalau kalian tidak mau menggunakan mode satu tangan, kalian cukup klik ini saja, maka nanti akan kembali seperti semula. Jadi caranya juga gampang sekali, tarik dari bagian bawah ke bawah, nah, seperti ini. Kemudian fitur yang kedua dari Realme C3 ini adanya tombol navigasi yang begitu banyak pilihannya. Dan ini bisa kita lihat di pengaturan, kemudian di alat serbaguna, kemudian tombol navigasi. Di sini ada 3 tipe tombol. Yang pertama adalah gestur gesek dari kedua sisi. Kalau kita pakai gestur gesek ini, maka nanti kita untuk back, kembali ke home, kembali ke beranda, maka bisa geser ke kanan atau geserkan ke kiri untuk menuju aplikasi yang lainnya. Dan ini juga bisa kalian rubah ke tombol virtual dengan pilihan seperti ini, dan ini juga bisa disembunyikan ya, tombol virtual. Kalau kita pakai gestur gesek dari kedua sisi, maka tombol virtualnya hilang. Kemudian kalau kita pakai tombol virtual, maka akan tampil dan gestur gesek dari kedua sisinya off. Dan yang ketiga adalah gestur gesek naik, dan ini bisa kalian aktifkan. Usap naik untuk kembali, geser naik untuk mengunjungi layar beranda, usap naik dan tahan untuk menampilkan tugas terbaru. Nah, dari ketiga tombol navigasi ini bisa kalian pilih salah satunya yang mungkin lebih familiar dengan HP yang biasa kalian gunakan. Kemudian fitur yang keempat di Realme C3 ini adanya mode fokus, yang mana mode fokus ini berfungsi bagi kamu yang ingin beraktivitas atau ingin beraktivitas sesuatu dan tidak ingin diganggu dengan HP kalian. Cara untuk mengaktifkannya adalah kalian buka panel cepat, kemudian di sini akan ada pilihan mode ya. Nah, kemudian kalian klik aja modenya, kemudian di sini ada mode standar atau mode fokus. Nah, kalian di sini pilih mode fokus saja. Dan kemudian di sini kalian pilih untuk mode fokusnya berapa menit, berapa waktu yang kalian butuhkan untuk tidak tanpa HP. Dan ini bisa kalian atur, misalnya di sini 5 menit ya batasannya, atau bisa kita atur paling lama adalah 180 menit. Dan selain itu di sini juga kita bisa tulis backsoundnya kita ya, yang kita inginkan. Ada ladang gandum, gelombang, kemudian lalu ladang gandum ada soundnya seperti ini, kemudian ada gelombang soundnya seperti ini, dan ada malam musim panas modenya seperti ini. Dan di sini juga kalian bisa ngatur untuk motivasinya apa saja dalam kehidupan yang layak dicapai memerlukan praktek, misalnya seperti ini. Ini bisa kalian tulis ya untuk motivasinya apa. Kalau sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, misalnya di sini kita 5 menit, kemudian setelah itu kita misalnya pakai yang ladang gandum, kemudian kita mulai, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi cukup menyenangkan, bukan? Kemudian fitur yang keempat yang ada di Realme C3 ini adalah adanya mode gelap yang sudah disempurnakan. Untuk mengaktifkannya pada bagian panel notifikasi, kemudian kalian tarik ke bawah, kalian cari aja di sini mode gelap ya. Nah, untuk pengaturannya ada di pengaturan, kemudian di layar kecerahan, dan tempatnya ada di sini ya. Jadi kalau kita pengen mengaktifkan juga bisa lewat pengaturan seperti ini, dan bisa dilihat sebelum masuk dia ada animasinya dulu. Dan ini lebih disempurnakan kalau di versi yang sebelumnya di ColorOS 6, mode gelap ini tempatnya masih ada di Realme Lab, sedangkan untuk di sini sudah permanen di layar dan kecerahan. Kalau kita buka di sini, ini kita bisa jadwalkan dari matahari terbenam hingga matahari terbit, jadwalkan waktu. Selain itu kita juga bisa mengaktifkan mode gelap untuk aplikasi pihak ketiga yang mungkin
di aplikasi pihak ketiga belum ada tuh untuk mode gelapnya, tidak seperti Instagram, WhatsApp kan sekarang sudah ada. Nah, selain aplikasi-aplikasi tersebut seperti YouTube kan sudah ada juga. Nah, selain aplikasi tersebut bisa kita aktifkan, kemudian kita pilih aplikasi apa yang ingin kita pasang atau ingin kita setting ke mode gelap. Nah, ini bisa kita aktifkan semua atau salah satu, salah dua, atau beberapa aplikasi saja. Kemudian fitur yang kelima yaitu adanya yang kita bisa menampilkan presentase baterai yang menggunakan 5000 mAh ya. Kenapa ini jadi fitur yang kelima? Karena kalau di sebelumnya, di Realme sebelumnya, untuk tampilan dari presentasi baterainya ada di dalam baterai seperti ini. Sebagai contoh ini 42%, dan ini bisa kita rubah untuk sekarang ya. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian setelah itu notifikasi dan bilas status. Kemudian di sini ada tampilkan presentasi baterai di bilas status. Ada dua pilihan, yaitu di sisi luar ikon baterai. Kalau di sisi luar tampilannya seperti ini, ada tulisan persennya ya. Nah, seperti ini, agak buram, 42%. Sedangkan kalau tadi yang ada di dalam ikon baterai. Kemudian fitur yang keenam yang ada di Realme C3 ini, kita bisa mengcustom untuk tampilan dari notifikasi yang ada pada bagian atas ini ya. Nah, ini bisa kita custom, misalnya ini kan banyak tuh kalau kita kadang pusing mau ngeliat notifikasi yang begitu banyak. Nah, bisa kita rubah untuk tampilannya. Tampilannya berupa nomor atau berupa ikon aplikasi yang ada pemberitahuannya. Untuk ngaturnya di notifikasi dan bilas status, kemudian pesan pemberitahuan di bilas status. Nah, di sini bisa kita pilih untuk ikon seperti saat ini, dia hanya menggunakan angka 1, 2, 3 tergantung pemberitahuannya, atau bisa menggunakan ikonnya sesuai dengan aplikasi yang saat itu sedang ada pemberitahuan. Kemudian fitur yang ketujuh, di dalam Realme C3 ini ada pilihan mode sederhana, yang mana mode sederhana ini memudahkan bagi kamu yang mungkin tidak banyak kebutuhan untuk menggunakan HP, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu saja. Caranya adalah kalian klik lama pada layar home, kemudian pengaturan. Kemudian di sini ada mode layar depan. Di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama adalah mode standar. Kalau mode standar itu tampilannya dia seperti ini, nggak ada tampilannya seperti ini mode standar. Kemudian juga bisa kita rubah ya ke mode laci di sini, mode standar. Nah, ini kita terapkan. Jadi kalau mode standar tampilannya hanya di depan saja, tidak bisa kita tarik dari bawah ke atas seperti biasanya. Jadi hanya ada di sini saja. Ini mode standar. Kemudian yang kedua adalah mode laci seperti yang tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mode sederhana. Nah, ini mode sederhana bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kita ingin gunain aplikasi apa saja dan tampilannya besar seperti ini. Kemudian fitur yang ke-8 yaitu adanya mode gesek turun di layar awal, yang di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk narik notifikasi seperti ini. Dan ini kita tidak perlu untuk notifikasi dari bagian atas ya, atau panel cepat tidak perlu dari atas, dari tengah saja sudah bisa untuk menampilkan seperti ini. Tapi ini harus di layar awal. Dan ada fungsi lain yaitu untuk search aplikasi. Nah, ini pilihan bisa kalian atur. Cara mengaturnya kalian klik lama, kemudian pengaturan. Nah, kemudian di sini ada pengaturan gesek turun di layar awan. Kalian pilih. Kemudian di sini ada dua pilihan, pencarian global atau pusat notifikasi. Kalau pencarian global, ketika kalian turunkan maka langsung muncul pencarian aplikasi yang kita inginkan. Kemudian fitur yang ke-9 yang ada di Realme C3 yaitu adanya fitur ketuk 2 kali untuk mengunci. Jadi kalau kalian ingin ngunci cukup ketuk 2 kali aja, dia sudah bisa ngunci ya. Untuk cara mengaktifkannya gampang sekali, yaitu kalian buka layar awal, kemudian kalian klik lama, kemudian pilih pengaturan. Kemudian setelah itu kalian aktifkan ketuk 2 kali untuk mengunci. Nah, ketuk 2 kali ini area kosong di layar awal untuk mematikan dan mengunci layar. Jadi hasilnya seperti ini.
Kemudian fitur yang ke-10 yaitu adanya fitur ketuk ganda agar layar hidup. Kalau sebelumnya ketuk ganda agar layar mati, dan ini ketuk ganda agar layar hidup. Jadi prakteknya cukup diketuk seperti ini, nanti layar akan hidup seperti ini, kemudian tinggal kita gesek naik. Dan untuk mengaktifkannya berbeda dengan mengaktifkan ketuk 2 kali untuk mengunci. Cara mematikannya adalah kalian buka pengaturan ya. Kemudian setelah kalian buka pengaturan, kemudian kalian pilih alat serbaguna. Setelah itu kalian pilih gestur dan gerakan. Setelah itu kalian pilih gestur layar mati. Kemudian di sini pada bagian ketuk ganda agar layar hidup kalian hidupkan. Maka nanti akan otomatis hidup ketika dalam keadaan mati seperti ini. Kemudian klik 2 kali, maka dia akan hidup untuk layarnya. Kemudian fitur yang ke-11 di Realme C3 ini adanya fitur customisasi icon sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di versi ColorOS sebelumnya, jadi ikonnya seperti ini, tidak bisa kita rubah-rubah ya. Dan kalau kalian ingin rubah, caranya kalian klik lama pada bagian home, kemudian pengaturan. Kemudian setelah itu kalian pilih personalisasi dan atur gaya icon. Di sini bisa kalian atur ada 4 ya, bawaan, gaya bahan, kerikil, dan khusus. Dan ini juga bisa kalian aktifkan sesuai dengan icon dari perancang pihak ketiga. Dan ini bisa kalian atur juga custom untuk iconnya, misalnya modelnya seperti ini, gayanya seperti ini, dan bisa kalian atur untuk besar kecilnya seperti apa sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian fitur yang ke-12 yaitu adanya fitur tampilkan prediksi aplikasi, yang mana fitur ini memudahkan kalian untuk membuka aplikasi yang biasa kalian gunakan. Sebagai contoh seperti ini, ketika kalian menggunakan mode laci ya, kalian angkat ke atas, kemudian di sini ada pengaturan, game, space, share it. Berarti ini adalah 3 aplikasi yang sering saya gunakan. Untuk mengaktifkan prediksi aplikasi ini, caranya kalian klik lama pada layar home atau buka pengaturan juga bisa. Kemudian kalian masuk ke layar awal dan majalah layar kunci. Kemudian kalian aktifkan pada tampilkan prediksi aplikasi seperti ini. Kemudian fitur yang ke-13 yaitu adanya fitur screenshot yang lebih mudah untuk kita lakukan di Realme C3 ini. Dan beberapa pengaturannya bisa kalian lihat ya. Jadi ada tempatnya di pengaturan. Kemudian setelah itu pengaturan tambahan. Kemudian di sini ada gambar layar. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalau sebelumnya nggak ada, kalau ini ada hapus gambar asli setelah diedit. Karena kalau di sebelumnya ketika kita edit gambar dan gambar yang asli masih tetap ada. Kemudian ini suara gambar layar. Kemudian lokasi jendela pratinjau. Kemudian ada gesek turun 3 jari. Nah, ini yang sudah biasa digunakan di Oppo maupun Realme. Dan yang terbaru adalah sentuh dan tahan 3 jari. Nah, seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya ini bisa kalian lihat ya untuk tutorialnya. Seret turun untuk berbagi gambar layar, kemudian seret naik untuk mengambil gambar layar panjang, sentuh dan tahan dengan 3 jari untuk mengambil gambar layar sebagian. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian ingin kita ambil gambar sebagian sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan ini full ya, jadi full seperti ini. Nah, kemudian kita pilih simpan kalau kita ingin menyimpannya. Fitur yang ke-14 yaitu adanya fitur perekam layar, yang untuk di Realme C3 ini dengan penambahan fitur bisa merekam suara internal, yang mana kalau di sebelumnya nggak bisa dan itu sangat sulit dilakukan. Dan di sini kita bisa melakukannya. Cara untuk mengaturnya, kalian buka pengaturan ya. Kemudian setelah kalian buka pengaturan, kalian masuk ke pengaturan tambahan. Kemudian kalian perekaman layar. Dan ini ada pilihan ya, rekam suara sistem atau rekam suara mikrofon. Dan ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian resolusi videonya kita bisa atur tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian orientasi penayangan video yang dihasilkan, ada ikuti sistem, vertikal, horizontal, dan bisa kita aktifkan kamera depan. Dan ini juga rekam ketukan layar, jadi bisa kita nonaktifkan atau kita aktifkan untuk bagian rekam ketukan layarnya. Demikianlah 14 trik singkat dan fitur yang ada di Realme C3. Atas perhatian sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.